Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, "Bagaimana pendapatmu? Ada orang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergilah bekerja di kebun anggur hari ini.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa.' Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang anak itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang terakhir." Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan para pelacur akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan para pelacur percaya kepadanya. Dan meskipun melihatnya, kamu tetap tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Suster, Bapak, Ibu, orang muda, anak-anak, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ada sebuah kisah bahwa di satu keluarga ada ayah, ibu, dan anak-anak. Si ayah bekerja di kantor dan ia cukup padat kerjanya. Dia keluar dari rumah masih subuh sekitar pukul 5 dan baru akan kembali ketika sudah pukul 4 dan tiba di rumah sudah pukul 6 sore menjelang malam. Sedangkan dia adalah ibu rumah tangga biasa. Ya, seperti biasa tugasnya tidak terlalu banyak, hanya di rumah. Dan anak-anak masih sekolah. Kebetulan keluarga ini baru memiliki seorang anak. Suatu waktu si ayah ini mengeluh karena ia merasa bahwa dia sangat capek. Lalu dia membandingkan tugas kerjanya dengan istrinya. Ya, dia lebih capek dari istrinya. Istrinya sepertinya sangat santai. Ya, dia cuma di rumah saja. Tidak seperti dia berangkat subuh lalu pulang sudah hampir malam. Maka suatu malam dia berdoa minta kepada Tuhan. Dia menyampaikan keluh kesahnya dalam doanya kepada Tuhan. Dia meminta kepada Tuhan supaya Tuhan adil. Bila perlu Tuhan berkenan menggantikan posisinya.
supaya istrinya juga bisa merasakan bagaimana capeknya menjadi seorang suami yang bekerja, berangkat pagi lalu pulang malam. Dan ketika dia tidur, Tuhan mendengarkan doanya, mengabulkan doanya. Ketika besok pagi bangun, dia sudah berubah wujud sebagai seorang istri, seorang ibu, sedangkan istrinya berubah menjadi seorang ayah, seorang suami. Seperti biasa istrinya itu menggantikan tugasnya, yaitu ke kantor. Ia pagi-pagi sudah siap lalu pergi kantor. Lalu si ayah ini, suami ini yang berubah menjadi istri, dia menjalankan tugas sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri. Sebelum suami dan anak-anaknya bangun, ternyata dia sudah bangun. Dia mulai masak air panas, sibuk di dapur dan lain sebagainya. Lalu sudah itu menyiapkan sarapan, menyiapkan pakaian suaminya. Lalu setelah suaminya sarapan dan berangkat, bagaimana ia menyiapkan anaknya, kemudian mengantar anaknya ke sekolah. Setelah anaknya di sekolah, dia kembali ke rumah, membersihkan semua yang ada di rumah, dan seterusnya. Lalu jam 10 dia pergi ke sekolah, menjemput anaknya. Setelah kembali, anaknya istirahat, ternyata masih banyak tugasnya. Lalu sampai sore ketika istrinya yang sudah menjadi suaminya datang, dia menyambutnya, lalu menyiapkan makan malam dan seterusnya. Si suami yang berubah profesi sebagai seorang istri setelah menjalani sebulan yang situasi seperti ini, ia sadar bahwa memang tidak gampang, tidak mudah juga menjalankan tugas sebagai seorang istri, sebagai seorang suami. Pikirnya bahwa dengan tugasnya yang ada di kantor, pergi pagi pulang malam, itu sangat sibuk atau sangat berat, sangat capek. Ternyata tidak demikian. Tugas seorang ibu di rumah sangat berat. Dan dia menyesal akan permintaannya itu. Lalu dia berdoa lagi dan meminta kepada Tuhan untuk mengembalikan wujudnya. Tetapi Tuhan sama sekali tidak mendengarkan doanya lagi. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kita memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Terlebih tanggung jawab kita pada akhirnya kepada Tuhan yang telah memperkenankan kita untuk hadir di tengah dunia ini. Bacaan-bacaan suci yang barusan kita dengarkan tadi, menurut saya mengangkat satu tema yang sangat penting, yang tidak lebih seperti ilustrasi dari cerita tadi. Dalam bacaan pertama, nubuat Yeskiel meminta kita bahwa ketika kita lupa, kita lalai akan tanggung jawab kita sebagai seorang yang beriman, yang percaya kepada Kristus. Ketika kita tidak hidup menurut apa yang Ia ajarkan, Ia meminta kita untuk kembali kepadanya dengan bertobat supaya kita diselamatkan, kita jangan binasa. Dan yang kedua, dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Surat ini oleh Santo Paulus meminta kita bahwa tanggung jawab kita bukan untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk sesama kita yang lain. Hendaknya kita meninggalkan ego, kepentingan diri kita sendiri dengan saling memperhatikan satu sama lain. Di tengah keluarga kita memang itu sudah biasa.
memperhatikan sebagai suami, istri, orang tua, lalu dengan anak-anak. Tetapi dalam lingkup hidup menggereja, dalam lingkup hidup bermasyarakat, bertetangga, sesungguhnya kita memiliki tanggung jawab untuk memperhatikan satu sama lain. Dalam hidup menggereja, mungkin momen di bulan Oktober ini sebagai bulan Rosario, kita meluangkan kesempatan bukan hanya saja hadir di sesama kita, di keluarga yang lain untuk berdoa bersama. Bukan saja kita mau mendoakan kepentingan kita masing-masing, tetapi yang pertama-tama kita mendoakan kepentingan sesama kita yang lain, yang secara khusus sangat membutuhkan doa-doa kita. Dan juga kehadiran kita kiranya memberikan semangat, memberikan sesuatu yang baik bagi sesama kita. Kalau kita lihat ada yang kurang baik, kita memiliki tanggung jawab untuk memperhatikan. Dan yang terakhir, dalam Injil kita dengarkan dengan jelas, Tuhan meminta kita untuk seia sekata. Apa yang kita katakan harus kita lakukan, harus kita wujudkan. Janganlah kita seperti orang-orang yang sudah mulai berkampanye untuk menjadi anggota dewan. Banyak omong, tetapi setelah itu tidak ada aksinya, tidak ada pembuktiannya. Saudara-saudariku terkasih, sebagai orang-orang Katolik, marilah kita belajar apa yang kita katakan itulah yang harus kita lakukan, yang harus kita buat. Jangan hanya banyak omong tetapi tidak pernah lakukan. Jangan kita hanya mengkritik orang tetapi kita tidak mampu untuk melihat diri kita sendiri. Amin.